Al-Quran bukan hanya mukjizat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga petunjuk bagi umat Islam, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Meskipun Al-Quran diturunkan ribuan tahun yang lalu, sebenarnya ia menjelaskan banyak fenomena ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa teori ilmiah yang kemudian dipadukan dengan beberapa ayat Al-Quran dan ternyata keduanya tidak sesuai dengan satu atau dua penemuan saja, melainkan sangat banyak sekali. Berikut rangkuman 6 fakta ilmiah tentang kehidupan yang dijelaskan dalam Al-Quran. 1. Asal kehidupan. Jauh sebelum para filosof kuno menyebutkan air sebagai sumber kehidupan dan ilmuwan menemukan fakta bahwa 70% sel hidup terdiri dari air. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana air merupakan salah satu sumber kehidupan. Demikian dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? 2. Besi diturunkan dari langit. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk percaya bahwa zat besi tidak berasal dari usus atau tanah. Penelitian modern yang dilakukan oleh Dr. Frost sebagai ilmuwan NASA, Institut Astronomi Amerika Serikat, akhirnya menunjukkan melalui uji laboratorium bahwa bumi tidak menghasilkan besi. Jadi bisa disimpulkan besi itu bisa saja jatuh dari langit. Dan ini juga sesuai dengan penjelasan Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut. Artinya, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Penjelasan ilmiah dari ayat ini adalah fenomena supernova atau ledakan sebuah bintang yang jatuh ke bumi dan menjadi logam yang keras dan kuat. 3. Langit sebagai pelindung bumi. Sebagian besar orang sudah memahami betapa pentingnya keberadaan langit bagi bumi. Mulai dari menjaga suhu dan suhu hingga melindungi bumi dari benda asing di luar angkasa saat datang ke bumi. Secara gamblang dan gamblang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dengan firman-Nya sendiri dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 32 sebagai berikut. Artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. 4. Keberadaan pegunungan sebagai pasak bumi. Gunung-gunung di bumi tidak hanya membuat panorama planet kita yang indah menjadi indah, tetapi gunung-gunung juga menjadi semacam paku di bumi yang menyeimbangkan bumi tempat manusia tinggal. Sains menjelaskan bahwa ketika Profesor Emeritus Frank Press berteori dalam bukunya, The Earth, bahwa di bawah gunung ada akar yang tertanam kuat di bumi, maka gunung menjadi semacam pohon bumi. Temuan ini juga sesuai dengan Al-Quran Surat An-Naba ayat 6-7 sebagai berikut. Artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? 5. Orbit matahari. Di masa lalu, sains percaya bahwa matahari tidak berotasi dan planet-planet, termasuk bumi, berputar mengelilinginya. Fakta ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus dan berlanjut hingga akhirnya para ilmuwan modern menerbitkan pengamatan terbaru bahwa matahari juga berotasi seperti planet lainnya. Dan lagi, jauh sebelum para ilmuwan menemukan hal ini, Al-Quran telah menjelaskan hal ini dalam surat Al-Anbiya ayat 33, yang secara gamblang menjelaskan sebagai berikut. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. 6. Rasa sakit tergantung pada kulit. Tentu saja, semua orang tahu apa itu rasa sakit, tetapi baru belakangan ini kami mendapatkan penjelasan ilmiah tentang adanya rasa sakit. Ketika menjadi jelas bahwa rasa sakit itu sendiri berasal dari kulit, bukan dari otak. Sains menjelaskan bahwa kulit kita memiliki saraf khusus sebagai reseptor nyeri. Temuan ini juga sesuai dengan ayat 56 Al-Quran Surat An-Nisa berikut ini. Artinya, sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kulit sendirilah penyebab rasa sakit yang dianalogikan dengan mekanisme hukuman yang dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih telah mengunjungi video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah penjelasan kalian bisa tulis di kolom komentar.